Apa kabar teman-teman? Kembali lagi bersama saya di channel Crypto and Fintech. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat-sehat saja dan dalam kondisi yang tidak kekurangan apapun. Ya, hari ini saya seperti biasa akan kembali mengupdate kondisi cryptocurrency pada hari ini. Mudah-mudahan teman-teman yang hold beberapa token ya bisa kembali seperti yang diharapkan. Nah, sebelum ini saya ada informasi terkait dengan Luna Classic ya teman-teman. Tapi sebelum ke sana kita lihat dulu ini bagaimana kondisi pasar nih. Saya cek di Binance ya, kondisinya memang merah meriah ya teman-teman. Nggak apa-apa, tapi ini juga kita nggak bisa bilang turun ataupun naik ya. Tapi setidaknya kondisinya ya memang masih fluktuatif ya sih maksud teman-teman. Nah, ini kalau kita lihat dari LUNS ya, token Luna Classic ini memang time frame 4 jamnya mengalami penurunan di 2,94% pada angka 2,51 rupiah ya teman-teman. Sementara itu pasokan beredarnya itu sekarang 5,995 triliun ya, lebih dari total pasukan 6,879. Sebenarnya ini terjadi perubahan sih, naik-naik turun gitu. Nah, kapitalisasi pasarnya itu di 964 juta US dollar di peringkat nomor 42. Nah, teman-teman, yuk kita lihat ini ada informasinya. Ada apa sih pada tanggal 5 Desember nanti? Nah, yuk kita lihat informasinya teman-teman. Nah, ini dia informasinya. Voting langsung untuk proposal Terra Classic untuk membuka kembali saluran IBC pada 5 Desember. Edward Kim telah memulai pemungutan suara untuk proposal untuk membuka kembali saluran IBC sebelum pemutakhiran V23. Pengembang inti Terra Classic Edward Kim telah memulai pemungutan suara untuk proposal untuk membuka kembali saluran Inter-Blockchain Communication atau IBC sebelum pemutakhiran jaringan V23 per tweet dari pengembang hari ini. Jika proposal lolos, rantai Terra Classic sekali lagi akan dapat mentransfer nilai dan berkomunikasi dengan blockchain Osmosis, Juno, dan Cherchen dalam ekosistem Cosmos pada 5 Desember. Berbeda dengan peningkatan V23 menurut laporan sebelumnya. Nah, ini dalam tweetnya Edward Kim mengatakan proposal lain, aktifkan kembali IBC ke Osmosis, Juno, dan Christian. Selamat hari Thanksgiving. Nah, tulis Kim dalam tweetnya. Nah, jadi teman-teman, ini ternyata dari pengembang Terra Classic ya, Edward Kim ini sudah mengajukan proposal untuk membuka kembali jaringan interconnection blockchain communication ini ya, interblockchain communication ini. Nah, dia sudah mengajukan proposal kalau misalnya disetujui oleh komunitas, ini pada 5 Desember nanti akan bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan. Nah, kemudian pengembang pertama kali membagikan proposal di Twitter pada hari Senin. Sesuai proposal, pengembang merasa perlu untuk mempercepat jadwal pembukaan kembali IBC mengingat perubahan berkelanjutan dalam ekosistem Cosmos dan pengujian ekstensif yang diperlukan untuk mencapai keseimbangan teknologi. Sementara pembukaan kembali IBC akan memungkinkan pengguna untuk mengakses likuiditas yang terperangkap di dalam ekosistem. Rantai Terra Classic tidak akan mencapai interoperabilitas Cosmos penuh hingga pemutakhiran V23 diluncurkan. Itu karena pemutakhiran jaringan berisi pembaruan COSWASM seperti yang disorot oleh pengembang Terra Classic Rider 07 dalam laporan sebelumnya. Pengembang juga telah menjadwalkan pemutakhiran V23 untuk bulan Desember, namun mereka belum mengungkapkan tanggal spesifiknya. Nah, jadi memang seiring dengan proposal pembukaan kembali IBC ini,
juga para pengembang mengatakan bahwa rantai Terra Classic tidak akan mencapai interoperabilitas Cosmos penuh hingga pemutahiran V23 diluncurkan. Jadi memang perlu sabar juga ya, tunggu V23 ini diluncurkan. Nah ini sebenarnya mereka sudah mengatakan pemutahiran V23 ini pada bulan Desember. Namun tanggal spesifiknya itu belum disebutkan ya teman-teman. Anggota komunitas berharap bahwa dengan pembukaan kembali IBC dan interoperabilitas Cosmos, lebih banyak proyek akan dibangun untuk rantai tersebut, meningkatkan utilitas Terra Classic. Kemudian ya teman-teman bisa dengan adanya pembukaan kembali dari blockchain communication di Cosmos ini ya, untuk Terra Luna Classic ini bisa meningkatkan utilitas dari Terra Luna Classic. Ya, tidak mengherankan proposal Kim telah menerima dukungan yang luar biasa. Influencer komunitas dan validator jaringan Classy telah mengindikasikan bahwa dia telah memberikan suara untuk proposal tersebut. Perlu disebutkan bahwa pencapaian saat ini berkat upaya kelompok pengembangan Terra Classic independen dan bantuan pengembang Cosmos seperti Jacob Kedikian. Nah, jadi memang proposal yang diajukan oleh Edward Kim ini mendapatkan dukungan yang luar biasa ya dari para investor Luna Classic, dari para anggota komunitas, karena memang mereka berharap Luna Classic ini bisa kembali pulih dan mendapatkan utilitasnya sebagaimana sebelumnya ya, sebelum tumbang gitu teman-teman. Nah, pertanyaannya apa sih pentingnya dari IBC ini? Yuk kita lihat. Kenapa Terra Luna Classic ini harus dibuka kembali jaringan IBC-nya? Apa pentingnya gitu. Ini teman-teman, apa sih pentingnya dari IBC ini ya. Nah ini dia tentang IBC. Ini saya kutip dari cryptonews.com ya, maaf dari Crypto News ini. Nah tentang IBC. IBC atau Interblockchain Communication memungkinkan berbagai blockchain untuk mentransfer token dan informasi lainnya dengan penuh. Protokol IBC memungkinkan interaksi dan transfer nilai di seluruh rantai Cosmos independen. Ekosistem Cosmos menggunakan ideologi simbiosis blockchain dan protokol IBC berdiri di intinya. Jaringan Terra Classic, sebuah protokol blockchain yang menggunakan stablecoin yang dipatok fiat untuk menggerakkan sistem pembayaran global yang stabil dengan harga. Awalnya menggunakan IBC tetapi menutup saluran secara permanen karena keruntuhan ekosistem pada bulan Mei untuk mencegah kerugian tidak permanen. Namun jaringan sekarang bekerja untuk memulihkan IBC. Nah, jadi memang Terra Luna Classic ini dibangun di jaringannya IBC ya teman-teman, tetapi sempat harus ditutup karena peristiwa runtuhnya Terra Luna Classic dengan tujuan agar tidak tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar gitu, yang lebih permanen. Nah, jadi ditutup. Namun sekarang sudah diupayakan untuk dibuka kembali. Nah, menurut Venus, anggota Terra Rebels mengaktifkan kembali IBC di Luna Classic akan membantu Luns menjadi bagian dari keluarga Cosmos, sehingga menarik lebih banyak utilitas dan pengguna. Misalnya, proyek yang beroperasi pada blockchain lain di Cosmos dapat memilih untuk mengintegrasikan Luna Classic dalam opsi pembayarannya, membawa lebih banyak transaksi atau volume on-chain ke Luns. Nah, ini pentingnya. Kenapa pentingnya IBC ini dibuka kembali untuk Terra Luna Classic? Karena memang dengan dibukanya IBC ini, sehingga Luns ini menjadi bagian dari Cosmos lagi ya teman-teman. Nah, sehingga ini membawa utilitas kepada Luna Classic itu sendiri. Karena kenapa? Karena akan banyak hal bisa dilakukan di dalam jaringan itu. Misalnya ini bisa mengintegrasikan Luns dalam opsi pembayarannya. Nah, jadi Luns ini bisa dilakukan pembayaran menjadi salah satu opsi pembayaran. Dengan demikian semakin banyak pengguna dari Luna Classic ini, semakin
banyak manfaatnya ya teman-teman. Nah, ini akan membuat LUN menjadi sorotan, memperkuat rantai dengan utilitas dan memberi makan pajak yang terbakar karena transaksi mikro. Ingatlah bahwa sebagian dari pajak digunakan untuk polling komunitas, yang selanjutnya dapat digunakan untuk mendukung pertumbuhan Luna Klasik di masa mendatang. Dengan kata lain, IBC adalah masalah yang sangat besar. Nah, ini intinya begini ya teman-teman. Masalah ini maksudnya bukan masalah secara negatif ya, kalau menurut saya ini. Jadi masalah ini adalah bahwa IBC ini sangat penting perannya bagi Luna Klasik ya teman-teman. Jadi dengan aktifnya kembali IBC untuk jaringan Luna Klasik, token Luna Klasik ini akan semakin banyak yang menggunakannya, akan semakin banyak yang melihat token Luna Klasik ini, kemudian akan memperkuat rantai dengan utilitasnya. Kemudian juga pajak 0,2% itu bisa kembali aktif, bisa semakin maksud saya bisa semakin banyak volume transaksinya, sehingga pajak 0,2% itu juga semakin banyak ya teman-teman, dan itu akan dibakar. Nah, dengan dibakar maka ketersediaan pasokan beredarnya juga semakin berkurang. Dengan semakin berkurangnya jumlah token Luna Klasik, maka harga akan meningkat ya. Jadi ini apa ya, kalau prinsip ekonominya semakin sedikit barang semakin besar penawaran yang muncul. Nah, jadi itu teman-teman beritanya bahwa di tanggal bahwa validator Terra Klasik ini sudah mengajukan proposal baru untuk membuka kembali saluran IBC. Semoga ini membawa kabar baik ya teman-teman, bisa diaplikasikan secara baik dan utilitas dari token Luna Klasik ini bisa kembali sempurna. Oke teman-teman, itu dia informasinya dari saya. Tetap dior, tetap lakukan research sebelum mengambil keputusan, dan gunakan uang Anda sebaik mungkin dan sebijak mungkin teman-teman, karena ini bukan advice keuangan atau advice investasi apapun. Saya hanya berbagi informasi. Demikian teman-teman, salam sehat, salam cuan.